Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selisa Gita. Saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Saat ini saya sedang menempuh dunia pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan satu pembahasan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yaitu Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah hakikat ilmu pengetahuan yang bersifat dogmatis, merupakan wahyu yang kebenarannya bersifat mutlak, suatu rujukan dari sebuah pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis, mahakarya yang dibuktikan melalui pendekatan ilmiah, serta mengajarkan yang sebelumnya belum kita ketahui. Kata ilmu dalam Al-Quran banyak sekali macamnya, sehingga disebutkan 854 kali dalam berbagai makna, pengetahuan atau ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Selanjutnya, alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi potensi kepada kita tidak lain hanya untuk kita bisa bersyukur kepadanya. Karena itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati. Yang pertama, pengamatan indera. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah rinci menjelaskan dalam firman-Nya bahwasanya Allah menyuruh kita untuk berjalan di muka bumi dan mengamati keadaan sekitar dan penciptaan manusia. Hal ini berkaitan dengan Quran Surat Al-Ankabut ayat 20. Yang kedua, Allah menyuruh kita untuk mengamati alam dan seluruh isinya. Hal ini berkaitan dengan Quran Surat Yusuf ayat 101. Yang ketiga, memberi contoh kisah Qabil atau mengubur mayat dengan perantara burung gagak. Hal ini berkaitan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Yang kedua, pengamatan akal. Akal ini merupakan suatu kesempurnaan dari keterbatasan indrawi, mengoreksi kesalahan, karena memang akal memiliki dimensi dan kemampuan yang cukup luas untuk memperoleh objek abstrak dan tidak logis. Hal ini berkaitan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 serta Al-Jathiyah ayat 4 dan 5. Dan yang terakhir adalah pengamatan intuisi atau suara hati. Menurut pandangan Al-Ghazali, ini diistilahkan sebagai qalbu. Tentunya selain akal dan indera, qalbu merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari sumber memperolehan ilmu pengetahuan. Tentunya potensi ini sangat luar biasa dan lebih dahsyat dari potensi yang sebelumnya, karena memang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 13, serta Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dan yang selanjutnya, cara menguatkan atau mengasah kemampuan hati. Yang pertama, dengan mengagungkan Tuhan atau tafakur. Yang kedua, dengan banyak mengingat Allah atau zikir. Dan yang ketiga adalah riyadhah. Fungsi dan kegunaan ilmu, yaitu sebagai berikut: memahami dan memaknai arti kebaikan dalam ajaran syariat yang Allah tetapkan. Yang kedua, mengetahui rahasia alam metafisik. Yang ketiga, mengatasi setiap problem kehidupan yang terjadi di masyarakat. Dan yang keempat, belajar memahami arti kehidupan yang lebih baik dan berusaha untuk terus memperbaiki diri. Yang selanjutnya, pembagian ilmu. Yang pertama, cara mendapatkannya. 1. Ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diperoleh tanpa usaha manusia, melainkan diberikan langsung kepada hati seseorang. Syair Alfiyah Ibnu Malik mengatakan bahwasanya
Jangan mengharapkan ilmu laduni jika tanpa usaha dan belajar. Ilmu akan diperoleh oleh orang yang khusus. Ilmu adalah cahaya. Ilmu tidak akan diberikan kepada seseorang yang ahli maksiat. Dan selanjutnya, ilmu kasbi. Ilmu kasbi adalah ilmu yang diperoleh dengan hasil jerih payah manusia atau kepayahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Materi ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampaikanlah walau satu ayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.